Selamat pagi ibu bapak, mbak mas, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menyongsong tengah pekan dengan mengucap syukur kepada Allah, karena Dialah kita dan keluarga kita masih diberi degup kehidupan. Firman Tuhan yang kita renungkan, Bilangan 27 ayat 6-7. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Memang kau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Saudaraku, hidup di sebuah masyarakat pasti ada hukum yang berfungsi mengatur perilaku. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Sekaligus tersedia sanksi bagi pelanggarnya. Begitu kita diketahui membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, pasti kita di-stop polisi dan kena hukuman. Begitu juga hukum ada untuk melindungi hak yang dimiliki seseorang. Ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Itu berlaku buat melindungi hak seseorang, terlindungi dari bentuk kekerasan. Jangan coba-coba kita bertindak kekerasan atas anggota keluarga yang lain. Kita bisa ditangkap dan diadili. Di zaman Musa, ada hukum waris yang mengatur jika orang tua sudah mati, siapakah yang berhak mewarisi harta yang ditinggalkan orang tuanya? Ternyata hanya anak laki-laki yang dapat, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh. Jika anak-anaknya semua perempuan, maka seluruh harta itu jatuh ke saudara-saudara lelaki dari pihak ayah. Saudaraku, ada 5 perempuan yang tidak mau begitu saja menerima hukum itu. Karena hukum itu justru membuat mereka kehilangan haknya. 5 perempuan itu anak-anak dari Zelofehad yang tidak punya anak laki-laki. Mereka dengan gigih memperjuangkan agar dapat mewarisi milik pusaka ayah mereka yang telah meninggal. Mereka mengutarakan kepada Musa dan Imam Eleazar. Tuntutan mereka ini, saudaraku, mendorong Musa berkonsultasi dengan Tuhan tentang perkara ini. Apa yang terjadi? Tuhan justru menyetujui tuntutan 5 perempuan itu. Tuhan mengabulkannya. Tuhan meminta Musa agar milik pusaka Zelofehad diberikan kepada 5 anak perempuan itu. Saudaraku, sebuah hukum ternyata tidak selalu sesuai fungsinya, yakni melindungi hak-hak manusia. Jika kita menemukan yang demikian, hukum harus diperbaharui.
Allah memberikan hukum itu supaya jangan ada pihak yang leluasa menikmati ketidakadilan. Sikap yang gigih perempuan-perempuan itu dan keterbukaan Musa merupakan sikap terpuji. Dan ternyata Tuhan menghargainya. Artinya, hukum yang bersifat tidak adil bisa ada di mana-mana, termasuk di Israel waktu itu. Dan itu kewajiban kita untuk mengubahnya jika terjadi di dalam masyarakat kita. Karena sekali lagi, aturan atau hukum mesti berada dan bersifat adil buat semua. Saudaraku, saya ingat di sebuah daerah dekat kota Jakarta menerapkan peraturan daerah anti pelacuran. Suatu hari, seorang perempuan ditangkap petugas Trantip karena berjalan sendiri di malam hari menunggu angkot. Dia dituduh melanggar peraturan daerah anti pelacuran itu. Perempuan itu sebenarnya pegawai restoran yang pulang kemalaman, dan dia istri seorang guru. Tapi karena tanpa saksi, dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 8 hari penjara dan denda 300.000. Syukurlah, peraturan daerah itu akhirnya banyak dikritik karena bertindak tidak adil. Saudara, kita harus patuh pada hukum. Tapi hukum harus terbuka dirubah jika ditemukan kekurangannya. Dan orang beriman harus berani dan gigih untuk terlibat memperbaikinya. Seperti 5 perempuan, anak-anak Zelofehad. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya dalam menjalani hidup bersama dengan orang lain, kami bisa hidup di bawah hukum yang bersifat adil bagi siapapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.